Ya, pemirsa, siang tadi pengemudi taksi konvensional berunjuk rasa ke istana menuntut pelarangan taksi online. Menteri Perhubungan lantas kemudian menyurati Menteri Kominfo untuk melarang aplikasi taksi online. Nah, seperti apa sikap Menteri Kominfo Rudi Antara? Nah, Priscila Dauhan dan juru kamera Rianto sudah bersama Rudi Antara di kantornya. Silakan, Priscila. Ya, Ahmad Muradi memang menanggapi demonstrasi yang dilakukan oleh para taksi yang berbayar tadi siang. Memang kita harus bisa mengobrol langsung dengan Pak Rudi Antara, di mana saat ini ia akan memberikan keterangannya mengenai tanggapannya tentang demonstrasi yang dilakukan oleh para supir taksi tadi siang. Dan langsung kita bersama dengan Pak Rudi. Halo, selamat malam Pak Rudi. Selamat malam, Pak. Pak Rudi, boleh memberikan tanggapannya mengenai bagaimana sih sebenarnya sikap dari Kominfo sendiri mengenai demonstrasi yang dilakukan oleh para supir berbayar tadi, menanggapi atas tuntutannya mengenai plat hitam online yang dianggap merugikan mereka gitu. Sebetulnya kalau taksi berbayar, semua juga taksinya berbayar. Mau yang menggunakan aplikasi online juga berbayar. Nggak ada taksi yang gratis gitu loh. Nah, memang saya hari ini menerima surat dari Pak Jonan, Menteri Perhubungan, yang berkaitan dengan masalah di Uber dan GrabCar. Dua itu spesifik disampaikan di suratnya. Dan saya juga sudah koordinasi dengan Pak Jonan, sudah bertemu. Barusan juga Pak Jonan datang ke kantor Kominfo, kita bicarakan semuanya. Pertama, ada aturan undang-undang tentang transportasi yang harus juga kita hormati dan harus juga kita ikuti. Walaupun tidak sepenuhnya kewenangan dari implementasi undang-undang tersebut ada di Kementerian Perhubungan. Karena perizinan taksi itu kan ada di pemerintah daerah. Ya, itu satu. Kemudian juga kita tahu juga banyak aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat agar mendapatkan layanan publik yang lebih efisien, caranya mudah, harganya lebih terjangkau dan lain sebagainya. Tentunya juga pemerintah harus mendengarkan aspirasi ini semuanya. Karena tadi saya dan Pak Jonan juga sepakat bahwa berkaitan dengan Uber dan GrabCar ini besok akan kami undang. Saya minta juga teman-teman dari Kominfo untuk segera mengundang. Besok siang mudah-mudahan bisa bertemu dan juga diikuti oleh Kementerian Perhubungan. Jadi sebetulnya ini bisa selesai kok. Yang penting masyarakatnya bisa menikmati sebetulnya layanan yang lebih baik, yang lebih nyaman tentunya dan lebih aman, ya, dengan harga yang lebih terjangkau. Kan itu tujuan kita. Tujuan pemerintah adalah memberikan layanan dan perlindungan kepada masyarakat. Jadi memang suratnya itu bukan semata-mata langsung diblokir begitu ya Pak. Jadi harus bisa mengundang pihak-pihak terkait begitu. Tapi ini izinnya itu tidak hanya berkaitan dengan layanan aplikasi online, tapi lebih ke kementerian begitu Pak. Jadi sebenarnya izinnya itu sebenarnya apa yang harus diatur oleh para pelaku seperti GrabCar dan juga Uber dalam hal ini Pak? Nah, Uber dan GrabCar ya itu juga harus mengikuti aturan di sektor perhubungan itu. Tetapi juga dalam konteks aplikasi online-nya kami akan bantu tentunya bagaimana ini bisa diterapkan. Yang penting kembali masyarakat itu harus mendapatkan opsi-opsi layanan yang lebih nyaman, layanan yang lebih aman dan lebih terjangkau dari sisi harga. Tujuannya kan itu. Insya Allah besok setelah bicara juga pasti ada solusi kok. Yang penting kita bicarakan, ya tidak ada yang tidak bisa dibicarakan kok. Kalau nanti besok seandainya pihak Uber atau nanti GrabCar tidak lagi-lagi tidak menepati janjinya untuk mengurus izin begitu Pak, kira-kira sikap dari Kominfo dengan Kemenhub sendiri bagaimana? Begini, kalau dalam konteks perizinan transportasi, sarana transportasi, tentunya Kominfo tidak bisa mempunyai kontrol, ya. Bahkan Kementerian Perhubungan pun tidak bisa mempunyai kontrol sepenuhnya. Mengapa? Karena izin pelaksanaan di lapangan itu diberikan oleh Pemda, apakah Pemda tingkat 1 maupun Pemda tingkat 2. Jadi nanti kita juga harus dengarkan bagaimana prosesnya. Tidak bisa harus besok juga selesai, padahal Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kominfo dua-duanya tidak memegang kendali atas proses dua-duanya. Kan tidak fair buat semuanya, jadi kita harus dengarkan semuanya. Lalu, jadi saran Bapak kepada taksi konvensional saat ini bagaimana Pak? Ya taksi konvensional kan nggak ada masalah jalan terus. Ini kan berkaitan dengan masalah online yang dimanfaatkan untuk transportasi umum gitu. Jadi
Dan secara spesifik Pak Jonan itu hanya menyampaikan kepada saya mengenai Uber dan GrabCar. Jadi menurut Bapak bagaimana sih caranya mereka supaya taksi konvensional dengan taksi berplat hitam online ini bisa akur begitu Pak? Ya, akur dalam hal apa? Kalau dalam hal pelayanan, dalam hal harga justru harus ada kompetisi itu. Karena apa? Karena masyarakat mempunyai opsi. Tetapi kembali itu harus selalu mengikuti regulasi-regulasi yang ada di Indonesia. Kira-kira yang supaya bisa berjalan bersama itu bagaimana nih Pak? Supaya tidak ada yang dirugikan terutama masyarakat dalam hal ini. Oh, itu masyarakat harus nomor satu. Pemikiran saya dan Pak Jonan adalah menundukkan masyarakat sebagai nomor satu. Yang tidak diboleh rugikan adalah masyarakat. Bahwa kompetisi harus ada. Karena kan kita juga tahu dari taksi yang sekarang saja yang konvensional, tarifnya pun ada tarif yang ada yang normal, ada yang tarif yang premium gitu kan, nggak ada masalah gitu. Oke, berarti tidak ada pelarangan sampai saat ini ya Pak ya, dan menunggu pertemuan besok dengan perwakilan GrabCar dan juga Uber. Oke, terima kasih Pak. Kembali tiba-tiba dilarang main blok aja tanpa kita berkomunikasi juga nggak benar. Yang kasihan juga pada saat akhirnya masyarakat yang tiba-tiba yang biasanya menikmati tiba-tiba hilang itu tanpa ada penjelasan. Ya nggak harus begitulah. Masih. Kabar baiknya ya Pak. Baik, ya. Terima kasih banyak. Ya, untuk sementara ini informasi yang dapat kami sampaikan dari Kominfo, kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih Priscila Dauhan dan juru kamera Rianto telah berbincang bersama Menkominfo Rudiantara.